Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Fitriani, NIM 2018017148 dari kelas 5A3 Prodi Akuntansi. Baik, di sini saya akan mencoba menganalisis fundamental pada perusahaan PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK. Yang pertama, saya akan mencoba menganalisis secara kuantitatif. Data rasio perusahaan subsektor LPCK. Data ini saya ambil dari sumber RTI Bisnis pada tanggal 28 Oktober tahun 2020. Di sini, saya mengambil saham dari Lipo Cikarang Tbk, Plaza Indonesia Realty Tbk, Bumi Serpong Damai Tbk. Dengan menggunakan 5 jenis rasio, yaitu yang pertama ROE, yaitu semakin besar semakin baik menghasilkan laba. ROE untuk LPCK sebesar 7,71%, PLIN sebesar 4,04%, dan BSDE sebesar minus 0,60%. Selanjutnya DER, yaitu semakin kecil semakin baik. Pada LPCK sebesar 26,26%, pada PLIN sebesar 10,82%, dan BSDE sebesar 89,38%. Jenis rasio yang selanjutnya yaitu PER, yaitu semakin kecil semakin baik. Pada LPCK sebesar 2,64x, PLIN 19,14x, BSDE minus 105,50x. Selanjutnya PBVR. Pada LPCK 0,20x, PLIN 0,77x, BSDE 0,64x. Dan yang terakhir yaitu dividen yield. Pada LPCK sebesar 0, PLIN sebesar 3,96% dan pada BSDE sebesar 0. Selanjutnya, saya akan mengeliminasi perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk. Mengapa demikian? Bisa kita lihat. Untuk ROE pada perusahaan PSDE yaitu minus. Kita tidak mau kan mengambil saham perusahaan yang dimana labanya itu minus. Maka dari itu, saya akan berfokus menganalisis perusahaan LPCK atau Lipo Cikarang Tbk dan PLIN yaitu Plaza Indonesia Realty Tbk. Selanjutnya kita masuk ke analisis ranking. Bisa dilihat di tabel untuk ROE, DER, PR, PBFR, dan dividen yield-nya berapa. Nah, untuk ROE, pada LPCK mendapat ranking pertama, PLIN mendapat ranking yang kedua. Untuk DER-nya, LPCK mendapat ranking yang kedua, PLIN mendapat ranking yang pertama. Untuk PR-nya, LPCK mendapat ranking yang pertama, PLIN mendapat ranking yang kedua. PBFR, LPCK mendapat ranking yang pertama, dan PLIN mendapat ranking yang kedua. Dan yang terakhir yaitu dividen yield-nya. Pada LPCK mendapat ranking yang kedua, dan PLIN mendapat ranking yang pertama. Nah, kemudian kita jumlahkan total keseluruhan rankingnya. Di sini yang paling terkecil yaitu LPCK dengan nilai 7 dan PLIN dengan total 8. Maka dari itu, saya berfokus untuk menganalisis LPCK. Kemudian, mengapa memilih LPCK? Alasannya yaitu yang pertama, PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK memiliki performa yang sangat baik dibandingkan dengan para pesaingnya di sektor properti, real estate, dan building construction. Yang kedua, PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK meraih penghargaan The Most Valuable Company Award 2020 Best 5 Months Stock Performance yang diselenggarakan Warta Ekonomi. Nah,
Berbekal pemikiran ini, Warta Ekonomi ingin bermaksud memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan 5 Mon Stock Performance terbaik dalam acara Warta Ekonomi The Most Valuable Company Award 2020 Best 5 Mon Stock Performance. Nah, selanjutnya yaitu PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK menetapkan nilai perusahaannya fokus pada pelanggan, integritas, komitmen pada pencapaian tujuan dan prestasi terbaik. Kemudian, untuk profil PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK. PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK bergerak di bidang usaha pengembangan kota atau urban development yang meliputi pengembangan kawasan perumahan dan industri, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, penyediaan jasa-jasa pendukung dan melakukan investasi, baik langsung maupun tidak langsung, melalui entitas anak maupun patungan dengan pihak-pihak lain. Selanjutnya, saat ini kegiatan utama LPCK adalah pembangunan kawasan industri, perumahan, dan penyediaan jasa-jasa penunjang lainnya. LPCK terdaftar di tahun 1997 pada papan utama. Perusahaan didirikan pada tahun 1987 dan berpusat di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian, pada tanggal 27 Juni 1997, LPCK memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham LPCK atau IPO kepada masyarakat sebanyak 180.588.000 dengan nilai nominal 500 per saham dengan harga penawaran Rp925 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 24 Juli 1997. Kemudian, sejarah perusahaan LPCK. Berdasarkan sejarah, sebenarnya nama Lipo Cikarang yang saat ini kita kenal telah beberapa kali berganti nama. Yang pertama sudah disebutkan di atas. Kemudian, pada 1988 berubah menjadi PT Gunung Cermai Inti. Selanjutnya, pada tahun 1992 berubah nama lagi menjadi PT Lipo City Development. Dan baru pada tahun 1995 di hadapan Notaris Nyi Liliana Arif Gondoutomo SH mencatatkan namanya dengan PT Lipo Cikarang dan adapun tambahan Tbk di belakangnya dilakukan 2 tahun setelahnya, yakni di tahun 1997, setelah perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka di BEI. Demikian halnya dengan anggaran dasar LPCK. Sejak didirikan perseroan, telah beberapa kali melakukan perubahan. Pertama, karena menyesuaikan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang dimuat pada akatannya tahun 2008. Dan kedua adalah karena menyesuaikan dengan Peraturan OJK tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Komite Nominasi dan Remunerasi Emite yang disahkan pada tanggal 15 Juni tahun 2015. Kemudian sejarah pencatatan saham dan IPO. Pada tanggal 27 Juni 1997, LPCK memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham LPCK atau IPO kepada masyarakat sebanyak 180.588.000 dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp925 per saham. Diketahui bahwa penawaran umum perdana saham LPCK pertama kali dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 24 Juli 1997. Namun, pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk PT Lipo Cikarang Tbk untuk melakukan IPO
diterima pada tanggal 27 Juni 1997. Adapun nilai nominalnya adalah Rp500 per lembar, sedang harga penawarannya 925 per saham. Saham perdana sebanyak 108.588.000 dan company listing atau pencatatan saham pendiri sebanyak 587.412.000 lembar. Sehingga total saham LPCK yang beredar adalah sebesar 696 juta. Nah, di sini ada para pemangku jabatan, yaitu direktur dan komisarisnya. Nah, jadi sebelum kita membeli saham, kita tuh harus mengetahui para pemangku jabatannya, agar kita bisa memperkirakan perusahaan bagaimana ke depannya. Kemudian bisa kita lihat mengenai berita mengenai Lipo Cikarang Tbk. Nah, di sini di tengah pandemi ini, Lipo Cikarang atau LPCK dapat menjual 72% unit klaster travertine. Jadi, untuk emiten properti dan kawasan industri, PT Lipo Cikarang Tbk hampir menjual seluruh unit klaster ketiga di waterfront estates yaitu travertine. Kemudian kita berlanjut ke income statement. Nah, kita berfokus kepada revenue-nya. Jadi, untuk revenue pada 5 tahun ini mengalami kenaikan drastis pada tahun 2018 dan untuk tahun 2020 mengalami penurunan. Selanjutnya, masuk ke balance sheet. Kita fokuskan ke bagian asetnya, bahwa dalam 5 tahun ini mengalami kenaikan sebesar 60% pada bulan September pada tahun 2020. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.